Di belakang ada yang memesan aku mau bersaksi. Polisi tersebut. Weh. Oke ya, saya mohon maaf ya sakal. Ya, dari Sidoarjo hujan wajib deh. Jadi kemarin sih saya mungkin kaget ya tiba-tiba kok saya ngomong. Nah kemarin saya izin sama penggembala sebenarnya saya nggak bisa hadir hari ini karena ada sesuatu hal yang saya siapkan. Saya kasih tau aja sekarang ya. Saya mempersiapkan pemberkatan nikah saya sama Mister. Jadi kemarin saya izin sebenarnya sebetulnya sore ini ada sesuatu hal yang mungkin membuat saya sibuk karena urus ini urus itu, karena yang mempersiapkan itu ya saya sendiri, tidak ada orang lain yang mungkin saya andalkan. Ya saya sendiri sama Mister yang ngurus. Jadi puji Tuhan itu semua karena berkat Tuhan. Yes. Saya percaya ya Tuhan bekerjalah dengan kita. Jadi terus yang kedua, saya kesaksian sedikit. Hari-hari ini kan hari-hari yang makin sulit. Ya, jadi perlu kita seperti apapun keberadaan kita ya kita ini kan sebagai komunitas berkumpul dengan teman ya perlu kerendahan hati ya, terutama kerendahan hati. Seperti apapun kehebatan kita, kepintaran kita, tanpa ada kerendahan hati percuma ya kan. Dan yang kedua, ini saya lakukan sedikit ya. Ini saya kesaksian. Jangan berdiam semua. Amin. Amin. Ya, jadi saya sedikit kesaksian. Setiap kita kerja di mana, di tempat kerja saya, mungkin Pak Ketua Gembala tahu, saya kerja di Diman, di Mandiri. Jadi sebelum kita memulaikan aktivitas, ya kita harus ibadah dulu. Diawali dengan ibadah. Nah, jadi di sana sering kali saya sampaikan, kita ini setiap pagi kita belajar tentang firman Tuhan. Dan yang kedua, saya ingat kata-kata dosen saya namanya Pangeran. Mungkin Pak Giawan juga tahu, itu dosen yang favorit ya buat anak-anak dulu itu. Dan itu Bapak perwalian saya. Dia bilang gini, kita ini hamba Tuhan yang belajar tentang firman Tuhan, belajar terus setiap hari. Tapi kita ini dituntut untuk melakukan apa yang kita pelajari itu. Ya, mungkin ada makna di dalamnya ya. Nah, kita ini semakin banyak tahu firman, semakin banyak dituntut untuk melakukan. Kalau hanya dengan kata-kata, dengan suara yang nyaring, dengan kepintaran tanpa dilakukan, itu sama aja kosong. Kalau kita berani berkata mengasihi, kita sudah pasti dari diri saya mengasihi. Saya berani mengatakan mengasihi, dan saya mengasihi Tuhan saya, jangan, ya kan? Dan yang kedua, ketika saya berani berkata jangan sombong, berarti saya nggak sombong. Karena saya kenapa? Saya berani ngomong jangan sombong. Nah makanya itu maksudnya ini pemahaman buat kita semua, dan ini pembelajaran juga. Ini juga saya masih belajar terus. Ya, saya belajar terus. Orangnya ya di kampus ini paling nilainya paling rendah. Saya jujur. Di kampus dulu itu karena kenapa? Di kampus itu saya terkenal ngantuk. 5 menit sudah duduk di ruangan, udah ngantuk tidur di atas meja itu. Maksudnya kepalanya nunduk di meja. Itu dulu saya terkenal. Orang paling itulah kayaknya nggak ada harapan deh. Ya ada dosen saya Pangeran itu salah satunya. Kayaknya kalau ini nggak ada harapan ini. Dia cara terus. Karena kenapa? Belajar pun nggak ada belajarnya. Ditanya pun nggak tahu apa-apa. Iya.
jujur dulu. Tapi saya lihat ya sampai hari ini ya sama aja dengan orang-orang yang mungkin dulu itu hebat, ya kan? Ya, dan itu bukan kesombongan saya, itu karena Tuhan, ya kan? Selama perjalanan saya, karena saya ya di dalam diri saya ini tidak ada rasa saya hebat, ya kan? Saya kuat, saya bisa. Ya, saya ada hari ini karena Tuhan. Ya, ya kan? Dan yang kedua, ya selesai di situ ya. Itu sedikit pemahaman tentang maksudnya kebenaran firman Tuhan lah, maksudnya pengalaman yang saya alami, dan itu sebuah berkat Tuhan. Ya mungkin teman-teman juga diberkati lewat omongan saya, ya. Karena di tempat kerja saya itu kadang-kadang ada juga yang arogan, ada juga yang gak mau membantu temannya. Nah jadi ada teguran buat kita. Karena kenapa? Di sepanjang bulan ini kami mempelajari terus tentang kebaikan. Ya, dunia melakukan kebaikan lah, habis itu kasih lah, habis itu bagaimana kita melakukan sebuah kebaikan itu. Nah, jadi makanya saya bilang ini maksudnya Tuhan itu apa ya? Nah, apa maksudnya Tuhan itu? Kok kenapa kita pelajari terus kebaikan terus? Ya supaya kita jangan menyakiti teman kita. Ya. Mungkin dia lemah di sisi itu dan mungkin kamu bisa. Ya jangan jadi alatmu untuk merendahkan dia. Ya justru kamu bisa, kamu tahu yang benar. Ya jangan hanya mengasih tahu kesalahan, mengejek atau menjelekan, ya kan? Kadang-kadang itu mengkritik itu menjelekan. Kecuali kalau mengkritik tapi ya masukan supaya kenapa? Ya supaya dia bagus, ya supaya dia bagus seperti kamu, ya kan? Nah, mengkritik gak apa-apa, mengkritik diwajibkan supaya apa? Supaya kita diperbaiki. Ya, jadi kira-kira seperti itu dulu. Dan masuk dalam acara saya ini, makanya Lester tadi nggak langsung bareng sama saya. Nah, tadi dia lupa surat undangan. Akhirnya dia bilang, oh saya ini mau surat undangan gimana? Terus kamu juga pelayan akhirnya tadi Pak Pendeta Giawas sama majelis jemaat ini nggak ada. Nah jadi makanya saya suruh dia, udah kalau aja balik aku yang masuk gereja soalnya ya mungkin nggak ada yang main musik. Nah jadi itu dia kan. Ayo masuk. Ya, jadi makanya dia bilang, oh udahlah aku balik. Ya. Tapi saya masih panjang ya, masih banyak. Satu jam lagi. Oh, ya. Oke, nah jadi saya jelaskan surat undangannya nanti ya nggak semua diundang, tapi kayaknya udah diundang semua ya. Saya lihat kita juga ya jumlahnya nggak terlalu banyak kan. Ya, jadi nanti ada surat undangan. Ya mungkin nanti yang nggak ada surat undangan mohon maaf karena di sana terbatas. Ya undangannya terbatas karena di Resto Tokyo. Jadi kita sudah batasi jumlahnya berapa? Ya, nggak banyak sih, cuma 150 orang. Dan ini kayaknya kebagian semua deh yang sudah hadir ini. Jadi nanti ada surat undangan dari Nesner, mungkin dibagi-bagi nanti, dan mungkin nanti ada dari ini juga saya minta nanti dari teman-teman. Jadi kayaknya ini stres ya, karena semua ini kan nggak ada cerita di sini, maksudnya di teman-teman, di teman-teman lain ada ya. Ya mungkin karena mana ya sekarang ngomongnya. Ya itulah. Jadi nanti ada surat undangan.
dikasih satu-satu ya, siapa aja yang diundang. Dan mohon maaf nanti kalau ada yang nggak ada namanya kan, nggak semua kan, ya mohon maaf karena terbatas undangannya. Itu aja. Mungkin nanti ada ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin nanti saya minta tolong sama Yeni nanti ya, karena ada satu hal yang saya butuh bantuannya. Yang teman-teman saya. Oke, demikian Tuhan. Ya, semoga kita sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Amin.